Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, nama saya Anissa Divitasari. Kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menanyakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pelician kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Pengertian diksi. Diksi adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Melambangkan gagasan diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Dalam KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk menggunakan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Nama saya Putri Anissa Anggraini dengan NPM 2019-21500-217. Selanjutnya, fungsi-fungsi diksi. 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. 2. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dengan konteks penggunaan. 3. Mengantisipasi terjadi interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara menyampaikan kalimat dengan penerimaannya. 4. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk mempermudah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar waktu, serta alur cerita. 5. Untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. 6. Membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. 1. Menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. Misalnya, jika tinggal di Jawa, maka lingkungan yang ditinggal di daerah tersebut kurang dapat memahami bahasa Minang. Begitupun sebaliknya. Maka salah satu ciri diksi yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. 3. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, persyaratan diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat, artinya tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Perkenalkan, nama saya Lintang Sheningrup dengan NPM 2019-21500-181. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh penerapan diksi yang benar dan salah. Bisa dilihat pada kalimat berikut ini. Yang pertama adalah, saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Penggunaan diksi pada kalimat tersebut adalah benar. Yang kedua adalah, saya tinggal mengerjakan PR matematika saja. Penggunaan diksi pada kalimat tersebut adalah salah. Sekilas, kedua kalimat tersebut terdengar tidak ada masalah dan tidak ada kejanggalan ketika membaca maupun mendengarnya. Namun, secara konteks,
Kalimat nomor 2 kurang tepat jika menggunakan kata tinggal sebagai predikat. Kata tersebut bisa diganti dengan pilihan kata yang lebih sesuai seperti berikut. Saya belum mengerjakan PR matematika saja. Kata belum lebih tepat untuk digunakan dibandingkan kata tinggal, karena kata tinggal lebih tepat untuk merujuk pada suatu tempat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis diksi. A. Jenis diksi berdasarkan maknanya. Pertama, makna denotatif. Makna denotatif yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya atau makna asli. Bisa juga diartikan sebagai makna asal atau makna dari sumber aslinya pada sebuah kata ataupun kalimat. Contohnya adalah Rina sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena tulang punggungnya sakit. Maksudnya adalah tulang pada bagian punggung Rina sakit. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif yang terdapat dalam susunan kata maupun kalimat merupakan makna kiasan dan berarti makna yang bukan sebenarnya. Contohnya adalah pelanggan di pasar semakin sepi sehingga toko Pak Kardin harus gulung tikar. Artinya, gulung tikar artinya rugi atau bangkrut. B. Jenis diksi berdasarkan leksikalum. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim disebut juga padanan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contohnya adalah Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena giat belajar. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda pada pilihan kata pandai dan rajin. Namun keduanya tetap memiliki makna dan pemahaman yang sama meskipun diganti dengan pintar dan giat. Yang kedua, antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contohnya adalah Dini malas belajar sehingga dia menjadi anak yang bodoh, dengan Dini rajin belajar sehingga dia menjadi anak yang pintar. Ketika dua kalimat tersebut menggunakan kata yang berlawanan, maka makna yang disampaikan pun menjadi berbeda atau berlawanan. Selain beberapa jenis diksi yang tadi saya sebutkan, ada jenis lain mengenai diksi berdasarkan leksikalnya. Yang pertama adalah homonim, yang kedua homofon, yang ketiga homograf, yang keempat polisemi, dan yang terakhir adalah hipernim dan hiponim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.